Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk mencontohkan implementasi nilai-nilai dari beberapa sila Pancasila. Sebelumnya, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Setia Hita Julianti dari prodi PGSD kelas A220 dengan nomor NPM 20144600061. Pancasila itu terdiri dari 5 sila, di mana setiap silanya itu memiliki implementasi yang nilai-nilainya dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari Pancasila. Kita itu harus membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu dengan bahasa yang bukan berarti baku, tetapi kita harus menggunakan bahasa yang baik dan memang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Karena pada zaman ini banyak sekali para pemuda atau bahkan tidak hanya generasi muda, bahkan semua generasi menggunakan bahasa sekarang atau biasa disebut dengan bahasa gaul. Maka mulai sekarang kita harus membiasakan diri untuk bahasa gaul itu dengan bahasa yang lebih sopan, yaitu seperti kata lo diganti dengan kata anda, kamu, atau bisa diganti dengan nama atau panggilan yang agak sopan gitu, atau seperti kata gue itu bisa diganti dengan kata saya atau aku. Karena kita itu harus melestarikan apa yang telah diajarkan nenek moyang kita. Jika kita tidak ada yang melestarikan itu, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu lama-kelamaan akan hilang dan tergantikan oleh bahasa gaul zaman sekarang. Pada zaman ini banyak sekali tersebar produk-produk dari luar negeri. Seperti kita ketahui, di pasaran-pasaran bahkan pasar lokal pun sekarang banyak sekali yang menjual produk-produk dari luar negeri. Bahkan banyak sekali produk lokal yang diberi label dengan label luar negeri agar kita mau memakainya, karena bangsa Indonesia itu sangat tidak mencintai produk-produk dalam ini. Seperti contohnya pada tas-tas zaman sekarang, bahkan kebanyakan dari mereka itu lebih bangga terhadap tas yang seperti ini dibandingkan dengan tas-tas buatan lokal. Seperti permasalahan ini, ada sebuah pensil dibuat dari luar negeri dan pensil yang dari Indonesia. Padahal dari bentuknya kita dari Indonesia sangat unik, dengan bentuk-bentuk seperti orang-orangan seperti ini. Tapi produk ini sangat jarang diminati oleh kita, bahkan kita lebih memilih produk-produk seperti ini. Lalu yang kedua adalah pulpen. Kita lebih banyak memakai pulpen seperti ini yang diimpor dari Cina atau Malaysia dan lainnya. Bahkan kita tidak pernah memakai pulpen yang seperti ini. Padahal pulpen seperti ini adalah buatan orang Indonesia. Jadi mulai sekarang, mulai mencintai produk-produk Indonesia. Walaupun produk itu memang kualitasnya jauh dari pada produk-produk yang dari luar negeri, tetapi tetap saja produk Indonesia itu
sebenarnya lebih bagus dari produk-produk yang diimpor dari luar negeri. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus mencintai kebudayaan baik yang di daerah kita maupun di luar daerah kita. Seperti budaya-budaya yang ada di Indonesia, yaitu seperti budaya dari adat Sumatera, Kalimantan, ada Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Papua, dan masih banyak lainnya. Nah, dari berbagai macam budaya itu kita sebagai warga negara Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu menghargai kebudayaan, adat, dan kebiasaan dari suku-suku. Istilah ketiga ini adalah persatuan Indonesia, yaitu kita diwajibkan untuk kita sebagai bangsa Indonesia itu bangsa yang bersatu. Maka dari itu, untuk dapat bersatu, kita tetap menghargai baik dari kebudayaan, adat, dan bahkan agama. Nah, selain adat yang telah saya sebutkan tadi, kita juga harus menghargai agamanya, karena agama adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ini, karena sesuai dengan Pancasila, sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka diwajibkan bagi bangsa Indonesia memeluk salah satu agama yang telah diresmikan yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia. Agamanya yaitu yang pertama dan yang paling banyak adalah agama Islam. Lalu yang kedua adalah agama Katolik, ada Kristen Protestan, ada Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Maka karena ada 6 agama utama di Indonesia, kita diwajibkan untuk saling menghargai dan menjaga kedamaian antar umat. Sekian video ini saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf atas kekurangan saya, dan saya terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.